Kali ini kita akan melanjutkan lagi I'm Really Not the Demon God Lucky part 9-nya. Nah, di part kali ini akan diceritakan si Doris yang menemui Linji untuk bertanya tentang si Silver. Nah, tapi sebelum lanjut seperti biasa kita intro dulu guys. Buat kalian yang suka dengan video channel ini jangan lupa subscribe, tekan juga loncengnya supaya kalian dapat notifikasi jika video barunya sudah upload. Oke, semoga terhibur, selamat menonton dan enjoy the story guys. Oke, di part kali ini diawali dengan si Linji yang seperti biasa diperlihatkan santai menunggu toko bukunya kedatangan seorang pelanggan. Nah, sebenarnya di novel sempat dijelaskan Linji yang membaca buku berjudul The Interpretation of Dream, buku yang menjelaskan tentang mimpi-mimpi yang dianalisa dari segi psikologi dan lain-lain. Karena dia sebelumnya mendapatkan mimpi yang cukup tidak biasa ya, yang mana bertemu dengan Silver di dunia yang penuh dengan salju. Jadi Linji ini ingin mempelajari lah kira-kira apa yang terjadi atau maksud mimpinya ini apa. Namun sayangnya tidak diceritakan lagi karena setelah itu datanglah si Doris yang diceritakan di part kemarin bertujuan untuk bertanya tentang Nona Silver kepada si Linji atas saran dari Ji Siksu. Nah, kemudian melihat ada seorang yang berpenampilan seperti seorang elf, Linji ini langsung beranggapan kalau Doris adalah seorang cosplayer yang sangat profesional. Karena semua dari segi make up sampai penjiwaannya ini bahkan mirip banget dengan seorang elf yang asli seperti di novel-novel katanya. Bahkan juga hampir membuat Linji mengira kalau dia ini adalah seorang elf asli saking berkualitasnya cosplaynya si Doris ini. Dan di saat yang sama, karena Linji juga sudah lama ya tidak melihat para cosplayer di bumi, Linji ini merasa sedikit kangen lah atau merasa nostalgia seperti ada rasa sentimental tertentu dengan kehidupan sebelumnya. Nah, lalu seperti biasa Linji di sini menyapa pelanggannya atau si Doris ini dengan ramah dan cukup tenang, mempersilahkan untuk baca atau pinjam buku atau bertanya tentang apapun itu, asalkan masih ada di area toko bukunya. Yang intinya sama seperti menyapa si Melissa kemarin lah. Nah, di sisi lain, Doris yang di sini pertama kali ya melihat Linji yang kata Siksu adalah seorang makhluk yang agung ini. Dia sebenarnya sudah berekspektasi bahwa sikap Linji ini akan sangat tenang ketika bertemu dengan dia. Karena kalau semisal Linji ini kaget, artinya Linji tidak tahu kalau seorang elf akan datang. Nah, artinya Linji bukan seorang makhluk yang agung, yang maha tahu segalanya gitu ya. Sehingga Doris berpikir harusnya Linji ini kalem karena sudah tahu ketika bertemu dengan elf. Nah, namun saat itu Doris merasa ada sesuatu yang aneh, dimana harusnya kalau pemilik toko buku ini tahu ya kalau Doris akan datang, seharusnya dia bersikap kalem. Nah, namun anehnya saat itu ekspresi Linji menurut Doris seperti seorang yang menunjukkan rasa nostalgia, yang mana rasa sentimental seperti itu biasanya hanya dimiliki oleh makhluk yang sudah hidup sangat lama atau umurnya ini sudah sangat tua. Apalagi Doris ini adalah elf gitu ya, yang notabene-nya salah satu makhluk yang paling kuno lah. Jadi cukup aneh lah kenapa seorang manusia melihat seorang elf seperti itu. Sehingga Doris kemudian menggunakan skillnya untuk mendeteksi seluruh toko buku si Linji. Dan ketika Doris menganalisa Linji, dia langsung terkejut ketika tahu kalau Linji ini punya 40 gigi. Yang mana hal tersebut harusnya tidak mungkin dipunyai oleh seorang manusia biasa. Namun di saat yang sama gigi Linji ini juga bukan sebuah replika atau bukan juga sebuah penyakit. Sehingga Doris di sini makin tidak tahu makhluk apa sih sebenarnya si pemilik toko buku ini. Nah, kemudian Doris mengingat kembali Linji yang tadi berkata bisa minta tolong apapun atau bertanya apapun asalkan masih di area toko bukunya. Nah, di sini Doris pun berpikir, jika memang benar dia adalah makhluk agung yang sangat kuat, mungkin sebagai bayaran atas kekuatannya tersebut, pemilik toko buku ini hanya bisa hidup di area toko buku saja, tidak bisa kemana-mana lagi. Dan sampai sini Doris menyimpulkan bahwa Linji adalah makhluk tidak dikenal yang berpenampilan seperti manusia, berumur sangat tua, sangat kuat dan hidup sendiri terkurung di toko buku. Jadi mungkin saja rasa nostalgianya tadi adalah karena dia tahu sesuatu tentang keluarga Irisnya. Mungkin dia kenal dengan elf dari keluarga Iris, sehingga ketika bertemu dengan Doris tadi, Linji merasa nostalgia dengan keluarga Iris gitu ya. Namun di sini sebenarnya masihlah sebuah dugaan. Sebelum kemudian Doris ini merasakan aura milik Silver di toko buku tersebut, yang membuat jiwanya yang sudah terukir nama Silver kemudian bergetar katanya. Jadi singkatnya tidak mungkin salah lah kalau memang Doris ini mendeteksi Dream Realm Silver ada di kamar tidur lantai atas. Sehingga sampai sini Doris pun menyimpulkan kembali bahwa Linji adalah orang yang disinggung di dalam ramalannya. Yang mana ramalan tersebut mengatakan Dream Realm Silver ini akan turun ke Nujin dan muncul di hadapan orang yang diberkati oleh bintang. Jadi Linji ini adalah orang yang dimaksud di ramalan tersebut yang diberkati oleh bintang. Nah, lalu alasan kenapa Dream Realm Silver justru ke toko Linji ya, bukan ke tempat keluarga Irisnya. Doris menduga mungkin Silver ini menyuruhnya untuk bertemu dengan Linji terlebih dahulu. Karena Silver tidak mau memperbarui kontrak mereka secara langsung. Jadi dia membuat Linji ini ibaratnya seperti seorang penguji. Apakah klan Iris ini layak membuat kontrak dengan Silver kembali?
Sehingga jika Doris tidak hati-hati di sini dan pemilik toko buku ini tidak suka atau tidak meluluskan Doris dari tesnya, bisa-bisa Silver tidak mau membuat kontrak lagi dengan klan Irisnya dan Doris menjadi satu-satunya elf yang berdosa bagi klannya. Nah, itu semua asumsi ya dari si Doris ini. Nah, setelah itu mereka saling mengenalkan namanya, lalu Doris pun berkata kalau dia tahu toko Linji ini dari Nona Siksu. Siksu mengatakan kalau kau seperti seorang dewa katanya. Ya memang cukup belak-belakan ya. Namun Linji di sini hanya merendah dan mengatakan kalau dia hanya pemilik toko buku biasa yang kebetulan pernah membantu Nona Siksu. Yang kemudian dari kata-kata Linji ini, pandangan Doris kepada Linji langsung berubah drastis. Yang awalnya Doris mengira Linji ini mendeklarasikan dirinya sangat kuat kepada Siksu, tapi karena Linji rupanya sangat rendah hati, Doris menyimpulkan sepertinya Siksu lah yang menganggap Linji ini seperti dewa, bukan karena Linji yang mengklaim dirinya kuat. Namun meskipun begitu, Doris sekarang juga tidak heran kalau Linji dianggap seperti seorang dewa, karena memang dia adalah makhluk yang dekat dengan Silver, atau semacam utusan si Silver gitulah ya, jadi pantas dipanggil dewa, pikirnya si Doris. Nah, Doris akhirnya di sini menceritakan situasinya. Dia menceritakan kalau dia berasal dari ancient family, atau keluarga yang cukup kuno lah. Ini mana setelah kehilangan kepercayaan mereka, keluarga kami mulai jatuh katanya. Sehingga Doris di sini ingin kembali membangun keluarganya yang dulu dengan meminta bantuan kepada si Linji. Nah, mendengar hal tersebut, hal pertama yang dipikirkan si Linji ini jika Doris adalah kenalan Ji Siksu yang merupakan anak pengusaha tersukses di Noujin. Kemungkinan besar Doris juga berasal dari keluarga bangsawan, sehingga itu menjelaskan juga kenapa cosplaynya tadi terlihat sangat bagus dan sangat mahal. Lalu terkait jatuhnya keluarga Doris yang katanya karena kehilangan kepercayaan ini, Linji menduga mungkin keluarga mereka ini pasti dulunya keluarga yang besar. Nah, namun mulai melupakan budaya mereka sendiri, baik itu budaya dari segi mistisnya, lambang, seni, sejarah, dan sebagainya. Sehingga membuat mereka tidak memahami keluarga mereka sendiri dan mulai kehilangan status mereka di kalangan para bangsawan. Sehingga Doris sepertinya ingin meminta bantuan Linji ini untuk mencari dan menyusun kembali budaya atau sejarah keluarganya gitu ya. Kesimpulan yang diambil oleh si Linji ini. Yang mana untuk masalah tersebut memang tidak main-main ya, butuh profesional yang paham hal tersebut jika tidak mau keluarga mereka ini makin kehilangan kredibilitas atau martabatnya. Nah, untungnya Linji sebelumnya adalah seorang profesor yang memang mempelajari masalah beginian. Jadi dia ini adalah profesor folklore yang memang profesional di bidang folk dan budaya seperti ini. Jadi Linji menganggap kalau masalah ini bukan sekedar butuh nasihat seperti pelanggan dia yang lain, tapi melainkan butuh jasa profesional yang memang diperlukan sebuah bayaran untuk jasanya ini. Sehingga Linji kemudian berkata, "Aku sudah paham situasimu, bukan masalah besar, tapi..." Nah, sebelum Linji menyelesaikan kalimatnya ini, ada sebuah cahaya yang sangat terang dari luar yang sepertinya mengarah ke arah toko buku. Saking terangnya bahkan sampai membuat Linji ini tidak bisa melihat apa-apa di luar. Jadi Linji kemudian melanjutkan terpotongnya kalimatnya tadi. "Aku sudah paham situasimu, bukan masalah besar, tapi sepertinya ada pelanggan baru," gitu ya. Nah, saat itu Linji berpikir apakah mungkin cahaya itu adalah lampu dari mobil milik petugas berwajib yang menggerebek toko Linji karena mengetahui identitasnya yang palsu dan mau memenjarakannya. Jadi Linji sebenarnya saat itu berniat untuk menemui mereka di luar, sekaligus untuk mengetes juga apakah situasi semacam ini bisa membuat Inky, si sosok makhluk hitam misterius sebelumnya, keluar untuk membantu Linji. Nah, namun sebelum Linji pergi, Doris ini sudah berdiri duluan, lalu berkata, "Aku tidak menyangka ada orang yang macam-macam seperti ini. Tolong tunggu saja, aku akan membereskannya," kepada si Linji. Nah, awalnya Linji cukup bingung kenapa Nona Doris ini tiba-tiba marah. Lalu berpikir mungkin dia marah karena diskusi mereka tentang keluarganya yang cukup penting ini tiba-tiba terganggu dengan orang-orang di luar. Dan karena keluarga Doris adalah keluarga bangsawan ya, jadi sepertinya dia punya sebuah kekuasaan yang membuat dia pede untuk bisa membereskan masalah yang ada di luar. Namun Linji merasa tetap saja sebagai tuan rumah, dia tetap menyarankan kepada Doris kalau Linji sajalah yang akan membereskannya, tidak perlu merepotkan seorang tamu. Karena dalam hati, kalau nanti masalahnya cukup besar, Linji merasa dia bisa minta bantuan kepada si Joseph. Jadi dia merasa punya backupan lah, anggota militer gitu ya. Nah, namun karena Doris di sini mengira semua itu adalah tes ya dari si Linji untuk keluarganya demi bisa menjalin kontrak kembali dengan Silver, jadi Doris masih ngotot kalau dia yang akan membereskannya. Nah, apa nih Pak sebenarnya yang terjadi di luar? Jadi menurut apa yang dilihat Doris dengan skillnya, cahaya tersebut sebenarnya bukan cahaya dari sebuah lampu, melainkan sebuah mantra besar yang dirapal oleh Murphy dari Scarlet Cult sebelumnya, dari jarak beberapa kilometer dan cukup tinggi juga. Nah, namun karena mantra tersebut memang sangat panas, jadi bisa menghasilkan cahaya yang terang yang sampai masuk ke dalam toko bukunya si Linji. Bahkan di novel dijelaskan mantra tersebut bahkan bisa membuat hujan langsung menguap gitu ya.
Nah, jadi si Murphy ini berencana untuk memberikan peringatan kepada Linji karena sudah berkali-kali mengganggu rencana mereka dengan White Wolf. Jadi Murphy yang merupakan makhluk tingkat destruktif ini memutuskan untuk turun tangan secara langsung dan merapal sebuah mantra yang bernama Nova Death Ray, yang katanya bahkan makhluk destruktif sekalipun akan sekarat jika terkena mantra tersebut. Yang bahkan bagi Doris pun, dia juga merasa mantra tersebut cukup kuat dan bukan mantra sembarangan lah. Nah, namun ketika Doris melihat Linji yang cukup tenang menghadapi situasi yang sangat berbahaya tersebut, Doris ini makin merinding. Apakah mungkin mantra seperti ini tidak ada apa-apanya bagi makhluk sekuat Linji? Dan bahkan situasi ini cuma untuk mengetes Doris saja terkait permintaan keluarganya tadi. Jadi seberapa kuatkah Linji ini sebenarnya gitu ya. Nah, singkat cerita diluncurkanlah mantra si Murphy tadi. Kemudian keluarlah si Doris yang membuat Murphy cukup terkejut. Bagaimana bisa ada seorang elf di kota Nuojin? Nah, cukup wajar lah ya, seperti Jisixu yang juga terkejut melihat si Doris. Doris kemudian mengeluarkan tongkat yang bernama Staff of the Sagi. Dan dengan dikeluarkan tongkat ini juga mengkonfirmasi rupanya Doris inilah yang merupakan Great Sage dari keluarga Iris yang mendapatkan ramalan tentang Silver. Nah, tongkat tersebut adalah tongkat kayu dengan bunga iris mekar di pucuknya, yang mana langsung membuat Murphy ini makin terkejut lagi. Karena mengingat ketika Uri dan Johan mati dibunuh makhluk misterius sebelumnya, di sekitar mereka ada tumbuh bunga iris yang sama dengan yang ada di staffnya si Doris ini. Nah, anyway, singkat cerita Doris ini berhasil memblok mantra si Murphy tadi, setelah itu mengeluarkan mantra Holy Light Shooting Star, yang berhasil menghancurkan portal teleportasi yang ada di belakangnya si Murphy. Yang mana seharusnya portal tersebut disiapkan rencananya untuk kabur ketika pihak Secret Tower datang nantinya, tapi malah dihancurkan oleh si Doris. Nah, Murphy yang marah dan buru-buru saat itu takut pasukan Secret Tower keburu datang gitu ya, lalu menyerap semua bawahannya yang tersisa di situ sebagai pengorbanan ke dalam item Coffin of Eternal Slumber-nya. Lalu dari item tersebut keluar sebuah Dream Beast yang bernama Shantak, dan Murphy menunggangi Dream Beast tersebut untuk menyerang ke arah Doris. Nah, sampai sini Doris masih terlihat cukup tenang, bahkan seperti meremehkan si Murphy, karena katanya klan Iris adalah klan yang membuat kontrak dan dilindungi oleh Silver, yang merupakan Primordial Witch yang mengatur Dream Realm. Kok malah adu mekanik dengan memakai Dream Beast gitu ya, jadi cukup konyol. Kemudian Doris pun mensummon sebuah Dream Beast yang bernama Nightgown, yang merupakan musuh alami dari Shantaknya si Murphy, dan singkat cerita, koit lah si Murphy ini. Setelah itu Doris pun kembali ke dalam toko bukunya si Linji. Oke, di sisi lain, ketika pertarungan Doris dan Murphy ini masih berlangsung ya, Linji yang saat itu melihat cahaya dari luar padam seketika setelah Doris belum lama keluar. Dia menjadi cukup kagum kepada Doris. Rupanya Doris ini memang bisa mengatasi masalah di luar, karena sepertinya dia memang punya kekuasaan yang cukup besar. Nah, tak lama setelah cahaya tersebut padam, Linji ini merasakan tiba-tiba lantainya bergetar, seperti terjadi sebuah gempa bumi, yang nanti ada hubungannya dengan plot selanjutnya. Nah, Linji di sini sebenarnya mau keluar ya saat itu untuk mengecek apa yang terjadi. Nah, namun Doris sudah masuk terlebih dahulu dengan kelihatan cukup lelah. Di sini Doris kemudian berkata kepada Linji, mudah-mudahan keributan tadi tidak terlalu mengganggu. Yang kemudian dijawab oleh Linji, tenang saja, hujan yang deras sudah menutupi keributan tadi. Nah, dari kata-kata tersebutlah Doris ini berpikir, dia tadi memang sudah menggunakan sebuah mantra supaya berisiknya ini tidak mengganggu si Linji. Nah, tapi tetap tidak mungkin dong seorang Linji tidak tahu apa yang sedang terjadi, karena dia ini adalah makhluk yang agung, yang maha tahu segalanya. Jadi apakah kata hujan deras ini maksudnya adalah kata kiasan untuk kejadian kacaunya Nuojin akhir-akhir ini, seperti yang diceritakan oleh Jisixu. Jadi bisa dibilang pertempuran dua makhluk tingkat destruktif tadi cuma dianggap sepele lah oleh si Linji, dan tertutupi oleh kejadian-kejadian yang terjadi di kota Nuojin. Ya mungkin saja semua itu memang merupakan rencana besar dari si Linji, gitu ya pikirnya si Doris. Apalagi setelah itu Linji juga berkata, cuaca di Nuojin akhir-akhir ini sangat buruk. Meskipun hal tersebut memang membawa lebih banyak pelanggan ke tokoku, tapi kupikir lebih baik cuaca buruk ini harus segera berakhir. Jika semuanya bisa bekerja sama, situasinya pasti bisa menjadi lebih baik. Nah, kalimat tersebut kembali membuat Doris merinding. Karena mengkonfirmasi dugaannya tadi, ya rupanya memang benar kalau Linji lah yang mengatur kacaunya Nuojin di balik layar. Apalagi buktinya sudah jelas ya, Black Mage tingkat destruktif sekuat itu, si Murphy, mau menghancurkan toko bukunya si Linji. Jadi pasti ada sesuatu peran yang diatur oleh Linji di balik layar. Seperti seakan-akan karena dia bosan, Linji ini membuat kacau seluruh kota Nuojin. Gitu ya, memang makhluk sangat kuat itu tidak bisa dibayangkan pandangan mereka seperti apa ke dunia ini. Nah, itu kesimpulan dari si Doris. Oke, jadi singkat cerita kembali lagi ke masalah mereka tadi. Di sini Linji berkata bahwa dia bisa membantu Doris, namun tidak akan mudah dan penuh liku-liku katanya. Semua tergantung dari pihak keluarga Doris.
Yang mana maksud Linji berkata seperti itu adalah supaya terdengar seakan-akan prosesnya ini susah, sehingga dia bisa mendapatkan bayaran yang lebih besar. Tapi meskipun begitu sebenarnya tetap susah juga bagi pihak keluarga Doris untuk membangkitkan sebuah keluarga yang sebelumnya sangat besar. Jika keluarga tersebut tidak bisa serius, ya akhirnya akan gagal juga. Sehingga Linji kemudian mengambil sebuah buku yang dia tulis sendiri berjudul Sign and Symbol yang membahas tentang lambang, simbol, makna, dan lain-lainnya. Kemudian diberikan kepada Doris untuk bisa membuat mereka memahami tugas mereka terlebih dahulu, katanya. Yang nggak tahu maksudnya, pokoknya katanya seperti itulah. Nah, seperti biasa ya, setelah berpindah tangan, buku tersebut berubah judul menjadi Elder Sign. Lalu setelah dibuka, Doris pun mengalami sebuah halusinasi. Saat itu Doris melihat sebuah celah Dream Realm yang di dalamnya ada banyak sekali Dream Beast dengan level yang luar biasa besar, yang bahkan Doris sekalipun tidak bisa men-summon mereka. Dan terlihat para Dream Beast ini tersegel oleh sesuatu. Yang Doris sadari saat itu hanya dengan melihat simbol dari buku tersebut, dia sudah paham kalau buku itu mengandung sebuah pengetahuan tentang segel, batasan, proteksi, dan lain-lain lah. Intinya pengetahuan yang sangat dalam tentang makhluk dari Dream Realm. Nah, selain itu, dengan buku tersebut dia juga bisa masuk ke fase prediktif, atau gampangnya seperti fase di mana Doris ini bisa merasakan sesuatu yang akan terjadi ke depannya, atau seperti sebuah ramalan gitulah. Yang mana harusnya seorang Great Sage ini tidak mungkin masuk ke dalam fase tersebut dengan instan. Bahkan ketika dia mendapatkan ramalan tentang Silver saja, Doris ini memakan waktu berhari-hari dan dengan persiapan yang lama juga. Dan setelah dapat ramalan pun isinya juga sangat simpel dan tidak terlalu jelas. Nah, namun justru dengan buku tersebut, Doris ini bisa langsung masuk ke dalam predictive state tadi. Nah, sehingga Doris cukup merinding di sini ya. Satu buku di depannya saja berisi pengetahuan yang tidak bisa dia pahami sepenuhnya. Apalagi di seluruh toko buku tersebut, yang ada banyak sekali buku-buku yang lain. Ya bisa saja lebih kuat daripada buku yang dia pegang saat itu. Linji lalu berkata, karena melibatkan sebuah keluarga, sebaiknya buku tersebut dibaca oleh seluruh anggota keluargamu, supaya aku tidak perlu menjelaskan terlalu banyak. Aku juga punya pelanggan lainnya, jadi aku tidak punya banyak waktu. Gitu ya. Ya maksud Linji di sini supaya layanannya ini terdengar seperti layanan eksklusif atau limited lah. Jadi bisa makin mahal. Nah, Doris pun kemudian berkata kalau dia mengerti dengan semua penjelasan Linji ini dan memutuskan untuk membeli beberapa kopi buku tersebut sekaligus. Linji kemudian mengambil sebuah kardus dan mengambil lagi buku yang sama di rak yang sama. Jadi ketika satu buku diambil, otomatis muncul satu buku lagi. Diambil lagi, muncul lagi. Gitu ya, dengan total sekitar 30 buku. Jadi Linji ini sebenarnya bisa mengambil lebih dari 30 buku. Karena kekuatan yang didapatkan dari Inky bisa men-summon atau mengeluarkan buku sepuasnya gitu ya. Nah, namun Linji hanya mengambil 30 buku supaya pelanggannya ini tidak curiga dengan kekuatan yang dia punya, yang bisa menciptakan buku tanpa batas. Itulah juga kenapa cahaya lampu di raknya dibuat remang-remang, supaya nggak terlalu jelas dilihat oleh pelanggannya. Nah, namun dengan mata si Doris ini tentunya dia bisa melihat yang terjadi saat itu ya. Jadi lagi-lagi hal tersebut membuat Doris cukup terkejut. Dia berpikir saat itu apakah mungkin rak tersebut adalah alat sihir yang fungsinya berkaitan dengan ruang dan waktu. Namun saat itu Doris tidak bertanya tentang hal tersebut. Lalu kalau di komik, sebagai hadiah Linji di sini juga memberikan teh yang tadi sebenarnya sempat disuguhkan kepada si Doris. Dan karena Doris tadi terlihat suka ya, jadi Linji memberikan teh tersebut. Tapi kalau di novel seingatku nggak ada hadiah teh ini. Nah, Doris pun kemudian berterima kasih atas bantuan Linji ini. Lalu sebelum dia pergi, dia juga berkata, jika nanti keluarganya sudah mendapatkan kejayaannya kembali, mereka dengan senang hati akan menjadi bawahan si Linji. Gitu. Nah, setelah itu Doris pun keluar, dan setelah di luar dia bertemu dengan Joseph yang saat itu datang untuk menyelidiki pertarungan Doris dengan Murphy sebelumnya. Nah, melihat ada seorang elf yang keluar dari toko buku Linji, apa yang akan Joseph pikirkan saat itu? Kita lanjut ke part selanjutnya, jadi jangan lupa subscribe channel ini, tekan juga loncengnya, lalu pilih yang all supaya kalian bisa dapat notifikasi jika video barunya sudah upload. Kalian juga bisa komen-komen di bawah guys jika ada pertanyaan atau sesuatu lah tentang part kali ini.